Ada berita apa aja sih di Taiwan? Atau libur bingung mau kemana? Gimana sih studi dan kerja di Taiwan? Yuk dengarkan langsung RTI FM Online setiap Senin sampai Jumat pukul 5 sore. Halo teman-teman RTI FM Online semuanya. Apa kabar nih kalian yang ada di sana? Kita hadir kembali ya di hari Jumat nih. Wah, udah di akhir pekan ya, tidak berasa ya. Dan seperti biasa, kalian mendengar lagi suara saya Linda Dan saya Cindy. di mana kita berdua hadir kembali dalam acara RTI FM Online setiap Jumat, yaitu Pekan Interaktif. Dan seperti biasa ya teman-teman ya, dalam acara selama 30 menit ke depan ini kita akan memberitakan 2 berita pilihan yang sangat menarik buat kalian semua. Dan kayaknya emang wajib banget untuk disimak nih teman-teman. Nah, ada apa aja sih? Yang pertama ada MRT Bandara Taoyuan kini menambah layanan. Kemudian kita akan memberitakan tanaman pertanian yang habis tak berbekas dan ternyata pencurinya adalah babi. Dan selanjutnya di topik-topik hangat lainnya ya teman-teman, kita akan menjelaskan tentang musim semi ganda di tahun 2025 sehingga kalian harus memperhatikan 4 pantangan dan hal tabu. Dan kemudian sebagai penutup di acara hari ini kita juga punya segmen wawancara yang merupakan kelanjutan dari pekan interaktif sebelumnya nih teman-teman, di mana kita masih menghadirkan tamu istimewa kita yaitu Tam Tam, yang kalau kemarin itu dia membahas terkait dengan kedatangannya dan gimana sih kegiatannya di Taiwan. Untuk segmen terakhir dia akan menceritakan berbagai kegiatan perjalanannya sebagai pelancong mandiri. Tapi untuk selengkapnya, dengarkan dulu ya selingan yang berikut ini. Menanggapi meningkatnya popularitas, Taoyuan Metro Corporation menambah kereta MRT Bandara Taoyuan yang berangkat dari Chongli. Sejak 21 Juli, 1 kereta awal tambahan berangkat dari stasiun Laoche River pukul 5:33 pagi menuju Taipei. Kereta akhir tambahan berangkat dari stasiun Laoche River pukul 11:50 malam dan berhenti di setiap stasiun sebelum tiba di Terminal 2 Bandara Internasional Taoyuan, Taiwan pukul 12:22 dini hari dan Terminal 1 pukul 12:23 dini hari. Perluasan layanan ini menyusul pertumbuhan jumlah penumpang yang stabil untuk sistem MRT bandara, kata perusahaan metro tersebut. Rata-rata jumlah penumpang harian meningkat dari 90.210 pada tahun 2023 menjadi 114.472 pada tahun 2024 menjadi 126.931 selama paruh pertama tahun ini. Jumlah penumpang MRT yang berangkat dan tiba di bandara meningkat dari 25.690 per hari pada tahun 2023 menjadi 34.086 pada tahun 2024. Kemudian menjadi 36.649 per hari selama paruh pertama tahun 2025. Proporsi wisatawan yang menggunakan MRT bandara untuk bepergian ke dan dari bandara mencapai 40,34% selama 5 bulan pertama tahun 2025 atau 3,9% lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Perubahan ini menunjukkan bahwa semakin banyak wisatawan yang menghargai kemudahan menggunakan MRT Taoyuan untuk mencapai bandara atau untuk pulang setelah perjalanan ke luar negeri.
Seorang petani di distrik Linkou, kota New Taipei menemukan bahwa tanamannya habis dimakan oleh hama. Ia kemudian bingung ketika seekor babi mini atau maspik seberat 50 kg berkeliaran di jalanan sekitar. Setelah melapor ke Departemen Perlindungan Hewan Kota New Taipei, pemiliknya tidak dapat ditemukan dan diduga babi itu ditelantarkan. Seorang petani di Yunlin sangat terpukul ketika mendengar berita tersebut dan segera mengadopsinya agar babi itu berhenti berkeliaran dan menemukan rumah baru. Babi mini memiliki pertumbuhan yang lambat, tidak mudah bertambah berat badan, dan memiliki kepribadian jinak, serta berukuran kecil dan lucu saat masih muda. Mereka sering dipelihara oleh masyarakat umum, tetapi membutuhkan tempat berkembang biak yang luas, yang tidak cocok untuk semua keluarga. Di wilayah Ruiping atau Ruipingli terdapat insiden penelantaran babi. Babi tersebut memiliki naluri untuk mencari makanan sehingga merusak tanaman-tanaman para petani. Para saksi pun segera melaporkan kejadian ini kepada Departemen Perlindungan Hewan dan membawa babi tersebut untuk direlokasi. Departemen Perlindungan dan Karantina Hewan pemerintah kota New Taipei menunjukkan bahwa selain mengumumkan klaim tersebut, mereka juga bertanya kepada warga, peternak babi dan kepala desa. Tapi tidak ada yang tahu siapa pemilik babi yang hilang tersebut. Setelah melihat pengumuman itu, seorang peternak bermargalin dari Yunlin langsung menyatakan kesediaannya untuk mengadopsi babi itu. Selain memiliki lahan yang luas, tetua dari keluarganya juga berprofesi sebagai dokter hewan, sehingga babi terkait dapat hidup dengan sehat. Setelah tiba di rumah barunya, babi tersebut dengan cepat beradaptasi dengan lingkungan baru dan hidup bahagia bersama dengan seekor domba aboriginal Taiwan. Dokter hewan Li Yue dari Kantor Perlindungan Hewan menyebutkan bahwa jika masyarakat menemukan babi liar yang dicurigai, harap segera laporkan ke Kantor Perlindungan Hewan dan jangan pernah menyentuh atau memberi mereka makan sendiri. Diduga kejadian ini dikarenakan masyarakat merasa tidak mampu merawat babi dengan baik dan impulsif, sehingga masyarakat diimbau untuk berpikir matang-matang sebelum memelihara hewan peliharaan khusus. Menelantarkan babi tidak hanya akan berdampak pada lingkungan masyarakat, tetapi juga berpotensi menjadi sumber resiko epidemi hewan, seperti demam babi Afrika yang dapat mengancam kesehatan masyarakat. Kantor Perlindungan Hewan menekankan bahwa selain mengendalikan babi agar tidak kabur, pemilik yang membiarkan babi berkeliaran bebas tanpa memperhatikan resiko epidemi dapat dikenakan denda antara 3.000 hingga 15.000 dolar Taiwan sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Hewan. Selain itu, menelantarkan babi dapat dikenakan denda antara 30.000 hingga 150.000 sesuai dengan pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Hewan. Jika babi dipastikan terinfeksi dan menyebabkan penyebaran penyakit, atau jika bangkai babi ditelantarkan, dapat dikenakan denda hingga 1 juta dolar Taiwan, sesuai dengan pasal 43 Undang-Undang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Hewan. Seluruh lapisan masyarakat diharapkan dapat bekerja sama untuk mencegah resiko epidemi hewan dan melindungi keselamatan properti serta hewan warga lainnya. Wah, tidak terasa ya teman-teman ya, kita hadir kembali nih di acara setiap Jumat ya. Dan kalau udah hari Jumat, artinya itu sama dengan yang namanya akhir pekan nih buat kalian yang sekolah ataupun buat kalian yang bekerja dan udah menantikan asik besok hari Sabtu, asik besok hari Minggu nih ya. Tapi ternyata di hari ini ya, di hari Jumat kali ini kita itu bukan di hari biasa nih. Kita ada di tanggal berapa sih sebenarnya Kak Cindy untuk hari ini? Nah, kalau di kalender Masehi ini di tanggal 25 Juli ya teman-teman. Sementara kalau di kalender lunar Tionghoa hari ini bertepatan dengan musim semi ganda dan juga Juni Kabisat loh teman-teman. Yang artinya ada 2 awal musim semi dalam tahun lunar Tionghoa dan juga 1 bulan Juni Kabisat tambahan. Sehingga tahun lunar ini memiliki 13 bulan yang dianggap sebagai
sebagai tahun keberuntungan dalam adat istiadat tradisional loh. Wow, ini menarik sekali nih ya. Katanya ini adalah bulan penuh keberuntungan. Wah, mirip banget ya sama bulan-bulan lainnya nih ya yang ada dalam kalender-kalender lain, di mana ada bulan-bulan yang dianggap ini akan memberikan hal-hal baik. Tapi ternyata berdasarkan Feng Shui nih teman-teman ya, dari yang namanya guru aku, ternyata nih ya, untuk kali ini, untuk tahun 2025 ini, Juni Kabisat berdasarkan tanggalan dari kalender lunar Tionghoa di tahun ini, itu justru ya kurang baik. Kenapa? Karena kalian itu sebaiknya memperhatikan 4 pantangan nih teman-teman ya. Karena kalender lunar kali ini tuh jatuhnya sampai akhir Agustus nih dalam kalender Gregorian atau kalender biasa nih ya, internasional. Sementara abis itu, ini kan bulan 6 nih teman-teman kalau dalam kalender lunar Tionghoa. Selanjutnya kan adalah bulan 7 yang disebut sebagai bulan hantu. Dan katanya ini terkait dengan energi di bulan berikutnya. Jadi kalian harus memperhatikan ada beberapa pantangan yang sebaiknya kalian perhatikan. Ada apa saja itu? Yang pertama, tentu saja jangan pergi ke tempat-tempat yang berenergi negatif. Jadi aku Lause atau guru aku menyarankan supaya kalian mencoba untuk tidak pergi ke tempat-tempat yang terlalu berenergi negatif nih. Misalnya seperti kuburan atau misalnya rumah sakit ya teman-teman ya. Dan juga kamu harus berusaha menghindarinya sebisa mungkin nih teman-teman. Selain itu juga jangan menggunakan atau menyentuh benda-benda doa yang tidak dikenal. Kayak misalnya nih ya, kan banyak orang nih yang membeli benda-benda keberuntungan kayak jimat, patung Buddha, gelang, terus juga ada amulet ya secara online nih atau misalnya beli di luar negeri. Tetapi sayang sekali ya teman-teman, kalau benda-benda ini tidak diberkati atau disucikan, nah benda-benda tersebut mungkin saja loh mengandung energi yang terikat atau di dalamnya ini ada isinya ya, dan juga bisa menyebabkan masalah nanti ke depannya. Dan ternyata ya untuk bulan ini mulai dari hari ini ya teman-teman selama 1 bulan ke depan, katanya nih teman-teman ya, secara tradisional sebaiknya tidak pindah rumah. Jadi sebenarnya kalau secara tradisional kan kita tahu nih, kalau bulan 7 dari kalender lunar itu tidak cocok untuk relokasi alias bulan hantu, itu sebaiknya kalian jangan pindah ya. Kemudian karena tahun ini adalah bulan Kabisat, di mana akhir bulan ke-6 kalender lunar itu ya, kita masuk lagi ke bulan 6 satunya lagi, maka ternyata nih energinya secara keseluruhan katanya kurang stabil untuk waktu yang cukup lama. Jadi selama 2 bulan ke depan ini, guru aku menyarankan supaya rencana migrasi ataupun relokasi besar sebaiknya ditunda hingga bulan ke-8 dari kalender lunar nih teman-teman. Kemudian ternyata nggak cuman itu aja ya, sama nih kayak pantangan-pantangan dalam bulan-bulan tertentu yang dianggap berenergi kurang baik. Ternyata di bulan ini sebaiknya Anda menghindari pernikahan dan pemakaman pada bulan Kabisat. Tapi tentu saja jika hal ini memungkinkan ya teman-teman ya. Kalau bisa sih dilakukan, kalau tidak ya apa boleh buat. Nah, meskipun bulan Kabisat di bulan Juni ini juga ada 2 musim semi yang sebenarnya dianggap sebagai waktu yang baik untuk pernikahan, tapi ternyata khusus tahun 2025 ini entah kenapa ya, dianggap bukanlah tahun standar untuk siklus yang sebenarnya penuh dengan kegiatan dan energi penuh sukacita. Menurutnya, upacara-upacara besar seperti pernikahan, pembukaan restoran atau pembukaan tempat-tempat tertentu yang dianggap sebenarnya cukup baik gitu ya, atau pindah rumah saat energi yang di saat ini dianggap kurang teratur, katanya kemungkinan akan menyebabkan hal yang kurang baik dan juga konflik loh. Wah, informasi yang sangat menarik nih ya teman-teman ya. Ya ini boleh percaya, boleh tidak ya, tergantung kepercayaan masing-masing nih. Dan semoga saja informasi ini bisa menghibur kalian semua ya. Kemudian ya, next nih, kita akan berbincang-bincang dengan Tam-Tam ya, melanjutkan segmen pekan lalu, di mana dalam segmen ini dia akan berbagi kisahnya mengenai rasa makanan-makanan dari aneka tumbuhan yang menarik di Taiwan, dan juga tantangannya loh ketika dia
Anda melakukan perjalanan di Taiwan sebagai seorang pelancong mandiri atau solo traveler. Seperti apa bincang-bincangnya? Kita akan simak setelah selingan yang berikut ini. Oke nih teman-teman, sekarang kita balik lagi ya, masih sama Tamtam. Kalau kemarin itu kan kita udah ngebahas sampai yang sebutannya tempe ya, dimana Tamtam cerita terkait dengan tempe yang dibikin bersama dengan seorang temannya. Tapi ngomong-ngomong, gimana sih rasanya tempe dari kacang garbanzo? Kacang garbanzo kan enak banget ya chickpea tuh. Dan selalu ada rasa tempe yang selalu khas mau baik itu mau pakai kacang apapun, selalu ada rasa tempe yang khas dan itu masih didapatkan gitu walaupun pakai kacang garbanzo. Enak banget tentunya, dan kita goreng, pan fry, dan makannya pakai sambal daun jeruk yang aku colong daun jeruknya dari tanaman restoran ini. Wow, jadi lapar loh ngomongin Iya. kayak gini. Ini seru banget sih ya Kak ya. Nah, tapi abis ini kita akan ngebahas lagi yang Oke, lain ya. boleh. Mungkin nggak terkait dengan makanan juga nih ya. Karena ini kan kesempatan pertama Kak Tamtam ya di Taiwan ya. Benar. Nah Kak Tamtam ketika ke Taiwan itu ada tantangan-tantangan nggak ketika menuju ke Taiwannya sendiri? Ada, kebetulan aku belum ngomong ini ke siapa-siapa. Oh. Nggak apa-apa. Susah kebetulan bikin visanya. Jadi aku tuh sebenarnya aku punya visa Amerika, masih aktif. Jadi sebenarnya aku nggak perlu visa ke sini. Tapi karena aku 20 hari total di sini, dan itu lebih dari 14 hari. Jadi aku apply dong visa Taiwan karena aku butuh yang 30 hari. Tapi dalam hal yang bersamaan aku juga bilang aku diundang ke acara Slow Food ini gitu kan. Jadi aku bilang aku kasih undangan dari governmentnya Hualien. Terus habis gitu 3 hari kemudian aku dapat visanya. Ternyata aku lihat di paspor, aku baca, loh kok 14 hari juga. Oh. Jadi gak ada fungsinya visa Taiwan yang aku dapat, karena aku nggak perlu visa Taiwan sebenarnya. Kalau 14 hari doang aku udah punya visa Amerika. Agak ajaib ya. Oh, ini pengalaman yang sangat unik ya. Iya. Karena kita juga baru pertama kali nih ngelihat gitu, atau melihat ada pengalaman orang yang mengajukan visa tapi sebenarnya bisa visa waive gitu ya, waiver gitu. Tapi dapetnya juga 14 hari. 14 hari. Mungkin karena aku ngajuin ada acara Slow Food Hualien, dan Slow Food Hualien ini cuman 7 hari bahkan 8 hari gitu. Jadi mungkin entah kenapa, mungkin orang di kedutaannya kayak, oh ini orang cuman perlunya 10 hari gitu kan. Jadi ya udah aku kasih 14 hari gitu. Sementara kayak flight ticket aku kayak 20 hari kemudian masih di sini. Iya juga sih ya. Gitu. Jadi haruslah aku untuk keluar re-entry Taiwan. Jadi aku ke Hong Kong Wah. untuk visa exit. Wah, ini perjuangan sekali. Perjuangan sekali untuk saya belajar dan menjelajah Taiwan. Iya, luar biasa ya teman-teman ya. Ternyata nih pertama kali ke Taiwan gitu, terus udah gitu ada tantangannya. Tantangan. Dan kemudian beneran perjuangan karena harus keluar dulu dari Taiwan, terus udah gitu mampir gitu ya ke Hong Kong, terus baru kembali Balik lagi lagi ke Taiwan. Nah, kemudian nih Kak Tamtam kemana lagi nih? Jadi kan di Hualien selama seminggu ya. Kemudian di Taitung selama 4 atau 5 hari. Itu aku belajar yaitu bikin workshop tempe. Kemudian kebetulan ada slow food community yang lokal sana, si Waiting ini. Dia ngajakin aku seharian dan sama Alex juga ke rural areas-nya Taitung, ke pedesaannya. Ada komunitas di tengah-tengah sawah atau tengah-tengah rural areas-nya Taitung. Mereka punya rumah, terus self-sustaining home bahasanya tuh. Jadi semua gardening, makanan-makanan semua kayak mereka tumbuh sendiri. Terus punya garden juga, dan lucunya juga mereka punya daun jeruk juga di sana. Jadi aku buat lagi sambal daun jeruk di sana. Terus mereka ahli fermentasi juga, fermentasi banyak banget. Terus juga belajar fermentasi babi hutan sama komunitas lagi di Taitung, agak di Taitung County ini.
belajar sama beliau. Jadi banyak belajar. Kita di sini sebenarnya tripnya mostly setengahnya adalah memang belajar gastronomi Taitung ataupun indigenous Taiwanese gitu. Yang lucunya tuh aku mau bahas bentar tentang tentang si rice wine di kan ada salah satu culture indigenous Taiwanese tuh rice wine yang salah satu kental banget di culture-nya mereka. Rice wine atau kita bahasanya brem sebenarnya di Indonesia, alkohol lah. Aku belajar nih selama seharian belajar rice wine making. Jadi dari ketan, kemudian pakai raginya dari koji mereka bilangnya. Terus udah nih kita bikin kan, ini difermentasi gitu segala macam. Kita nyoba yang aslinya, yang udah jadinya. Aku coba. Ini tape ketan, kayak kita konsumsi tape ketan bukan sebagai rice wine. Tape ketan kita di Indonesia kayak makan sebagai snack ataupun dessert gitu kan. Loh ini ketan, persis ketan gitu. Jadi selama ini aku bikin ketan, kok bikin tape ketan gitu. Oke, iya karena kalau yang namanya tape ketan kan biasanya kita makan gitu ya, makan campur sama mungkin sama apa, kadang-kadang sama buah gitu, atau enggak ya dimakan langsung gitu ya, buat menyenangkan gitu kan. Tapi kalau di sini jadi wine. Difermentasi lebih dan jadi wine gitu. Cuman kayak itu menarik banget karena itu juga membuktikan kayak similaritas terhadap masyarakat Amis dan Indonesia gitu. Nama grupnya tuh Austronesia by the way, bagi yang belum tahu. Austronesia tuh awalnya dari Taiwan 5.000 tahun yang lalu, kemudian ke Filipina, kemudian ke Sulawesi, kemudian ke Jawa dan lain-lain, menyebar sampai Hawaii, sampai Madagaskar, sampai New Zealand. Itu mengapa aku dari tadi ngomongin tentang similaritas masyarakat Amis dengan Indonesia. Karena kita masih satu family, masih satu culture Austronesia. Bahkan nama-nama bahasanya pun banyak yang mirip, kayak mata itu sama, mereka juga pun mata di bahasa Amis. Kemudian kakak, mereka nyebutnya salikaka. Salikaka artinya siblings atau saudara. Kalau kita nyebutnya kakak. Apalagi ya, 5 itu juga sama, 5 nomor 5. Terus apalagi ya, banyak banget lah. Bulan untuk bahasa Amis fulan bilangnya. Lucunya, yang lucu juga fulan itu kan mereka nyebut bulan. Untuk bulan tuh mereka bahasanya fulan. Mereka tuh masih banyak bahasa pakai F. Cuman ke Filipina udah mulai cadel F. Ke Indonesia pun udah mulai cadel F. Jadi F-nya tuh hilang di laut. Jadi pindah gitu ya. Sedikit-sedikit F-nya jadi B, jadi P iya, gitu bener, ya. Gitu. Anyway, aku dari Taitung 4 hari. Kemudian aku ke Kaohsiung juga, cuman kayak 8-9 jam. Karena aku perlu exit ke Hong Kong kan. Jadi aku exit ke Hong Kong dari Kaohsiung, 3 malam di Hong Kong. Aku balik lagi ke Taichung. Di Taichung aku 4 hari dan aku sekarang di Taipei. Di Taipei aku 5 hari. Oh, lumayan ya. Iya, yang banyaknya harusnya di Taipei. Terus udah gitu nih ya, aku jadi mau tahu juga ya. Nah, kamu ini kan sekarang udah mempelajari terkait dengan Taiwan, khususnya indigenous-nya ya. Terus udah gitu tanaman-tanamannya banyak yang mirip sama tanaman yang di Indonesia gitu. Terus udah gitu kamu ini kalau diperhatikan, menurutmu ya, orang Indonesia yang ada di sini gitu, punya ruang nggak ke depannya untuk lebih memahami tanaman-tanaman yang ada di sini? Kan selama ini kan kalau orang Indonesia tuh impor gitu ya. Kita ke toko Indonesia nih kalau butuh tanaman-tanaman khusus atau rempah-rempah khusus. Kemungkinan bisa nggak sih sebenarnya didapetin di Taiwan penggantinya atau apa gitu? Sebenarnya bisa sih. Aku sempat bikin gulai nangka di sini, bikin sambal daun jeruk 2 kali, itu sama tempe. Sangat bisa ya. Apalagi kalau ada orang yang mau buat produksi tempe, itu juga sangat bisa, gampang banget. Tapi kalau untuk tanaman-tanamannya, misalnya daun jeruk tuh sangat bisa ditumbuhin di sini ternyata. Lebih tepatnya waktu itu kemarin di East Coast sih, di pantai timur, waktu di Taitung. Pasti ada serai, ada kunyit juga. Kunyitnya di sini walaupun agak beda, dia kunyitnya nggak
potent di Indonesia. Kayak dikit aja tuh udah kuning banget di Indonesia. Mereka harus pakai banyak. Jadi di sini harus pakai banyak untuk mendapatkan rasa yang biasa kita familiar gitu. Jadi cuman perlu adjustment aja beberapa, kayak misalnya kayak cabenya, ya ampun, aku bikin gulai itu kepedesan karena aku nggak familiar dengan cabai di sini. Cabenya tuh pedesnya tuh kepedesan bagi untuk kita pun kepedesan gitu. Ini menarik sekali ya. Karena kita biasa pesan ini sedikit pengalaman gitu ya. Kita biasanya pesan makanan Indonesia itu dari Ilan. Jadi yang agak ke East Coast gitu. Dan kita selalu senang banget sama cabenya meskipun itu pedasnya luar biasa. Ternyata Kak Tamtam juga mengalaminya. Iya. Lacau ini. Lacau ini luar biasa ya Kak Tamtam. Gede, jadi pakai yang gede aja, cabai yang gede, dan 3 atau 4 itu udah pedes untuk kita, udah pas. Jadi aku kan ngiranya kalau cabai yang gede kan di Indonesia kan nggak pedes ya. Ya cabai yang gede biasa buat warna gitu kan. Cuman di sini ternyata yang cabai gedenya pun kayak udah kayak rawit gitu rasanya. Pedesnya kayak rawit gitu. Dan jadi jangan banyak-banyak pakainya cabai di sini. Ini menarik ya, padahal kita orang Indonesia di sini suka banget bikin sambal nih Kak Tamtam ya. Terus udah gitu, kan kamu juga ngomong nih kalau kamu vegetarian gitu. Selama di Taiwan ini perjalanan kamu dari Hualien ikut gitu slow food, terus udah gitu di Taitung, terus ke Kaohsiung juga, terus ke Taichung dan sekarang ke Taipei. Nah, selama perjalanan ini kamu merasa diet kamu atau pola makan kamu itu terkait dengan vegetarian oke apa enggak nih Kak? Oke sih, aman-aman aja. Maksudnya aku pun adjustable, nggak yang kayak harus strict vegetarian gitu. Yang penting aku nggak yang mesen daging gitu. Jadi baik itu saus tiram ataupun terasi, kalau aku nggak tahu banget atau nggak pungent banget rasanya, aku nggak masalah. Jadi aku nggak pernah ada masalah sama diet aku selama aku traveling. Hanya saja orang-orang tuh selalu bilang, wah kamu ke Taiwan itu surganya vegan banget. Taiwan tuh surganya vegan, semuanya tuh selalu ada vegannya gitu. Sangat vegan friendly banget gitu di Taiwan. Tapi aku nggak ngerasa seperti itu. Ini menarik sekali. Iya, tapi udah gitu aku juga mau tanya, makanan apa nih yang menurut Kak Tamtam di Taiwan paling enak selama Kak Tamtam di sini? Paling enak itu scallion pancake yang pasti. Tahu kan ya? Tahu. Kenapa? Scallion pancake karena kebetulan itu selalu ada menjadi vegetarian option kalau aku ke night market kemana-mana. Maupun harus di was-was juga karena beberapa digoreng di lard atau minyak babi. Cuman kalau misalnya aku bilang vegetarian, oke, berarti vegetarian gitu. Ini tips sedikit aku dapat dari lokal di Taitung. Kita dapat rekomendasi ini di Taitung. Itu the best scallion pancake ever. Really? Di Taitung. Coba aku harus baca ya untuk dibagikan. Jadi bagi teman-teman yang ada di Taitung, mungkin mau ke scallion pancake ini toko kecil banget. Agak nggak convincing sebenarnya dari looksnya. Cuman emang enak banget. Kayak seenak itu sih. Terus aku kayak nanya ke teman-teman yang aku ketemu di Taichung misalnya, dan mereka udah pernah nyoba di Taitung juga, dan mereka bilang ini the best scallion pancake di sana tuh, the best scallion pancake ever di satu Taiwan. Luar biasa, aku penasaran sih jadinya nih ya teman-teman ya. Ini Kak Tamtam pertama ya, dia tuh udah chef. Jadi kalau udah chef itu biasanya punya standar tersendiri nih teman-teman nih. Ini the best scallion pancake di Taiwan. Kita sebenarnya nggak promosi nih ya. Tapi kan kamu jadi penasaran karena yang ngomong ini seorang content creator, udah gitu seorang chef terkait dengan plant based juga. Dan dia ini emang bener-bener pasti tahu nih rasa-rasa yang sangat akurat ya teman-teman. Dia bahasa Mandarin, jadi mungkin kakak mau nyoba sebutin. Jing Guangdong Lu Chong You Bing namanya. Itu ada di Guangdong Road nomor 121 Kota Taitung ya, di Kabupaten Taitung nih teman-teman. Dan ini menarik sekali ya, karena ternyata meskipun sedikit nih ya yang okein atau kasih review, tapi
reviewnya 4,7 dan gak main-main karena ini tempatnya sangat terpencil ya teman-teman. Benar. Tokonya kecil dan nggak banyak orang. Mungkin orang-orang banyak yang nggak tahu, tapi itu enak banget. Oke deh, karena sudah waktunya juga, saya Linda dan Kak Tamtam ini mau pamit undur diri ya. Terima kasih karena Kak Tamtam sekarang ini udah hadir di studio kami. Terima kasih banyak Kak Linda. Sama-sama, sampai jumpa teman-teman. Sampai jumpa. Dadah. Dadah.